Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga, Petrus juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan si istrimu. Mantap! Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan juga ada di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, di sore hari ini saya mengucapkan selamat sore bagi kita. Biarlah kita terus punya semangat yang dari Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah bagian kedua dari hiduplah dalam keyakinan iman yang penuh kepada Allah. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada audiens kami, kiranya Tuhan memberkati mereka dan dalam pergumulan mereka Tuhan menyelesaikan. Dalam kelemahan mereka Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan. Dan pertolongan Tuhan datang kepada mereka. Terima kasih, dan kami juga berdoa supaya kami bertumbuh dengan iman yang penuh kepada Allah, sehingga kami menikmati segala hal yang baik dan yang kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan sambungan dari Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lagi yang telah bangkit dan juga duduk sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Saya akan menyorotinya ayat 33. Dan dalam masih pertanyaan yang sama adalah jaminan apakah yang kita peroleh kalau kita hidup dalam keyakinan yang penuh kepada Allah. Jaminan-jaminan yang kita peroleh kalau kita hidup dalam keyakinan yang penuh menurut Roma 8 ayat 33-34 adalah sebagai berikut. Yang pertama dikatakan, Allah tidak mendakwa kita. Jadi, setan itu kerjanya mendakwa. Coba saya bacakan satu ayat dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi bahwa ada kemenangan bagi kita yang walaupun siang malam kita didakwa ya oleh setan. Saya masih mengingat awal-awal pertobatan saya sadar saya orang berdosa, ya. Saya ada banyak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Dan ketika saya menerima awal-awal itu Yesus, dan tentu sebelum terjadi 1 Maret. 1 Maret itu kan penyerahan saya kepada Tuhan. Dan ada banyak pergumulan, ada banyak dakwaan, ada banyak yang dicoba oleh setan untuk menggugurkan iman saya. Dan pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk menyerahkan diri dibaptis. Dan kemudian saya melihat setelah saya menyerahkan diri, lebih afdol rasanya mengiring Tuhan itu. Dan memang pekerjaan Tuhan, pekerjaan si iblis itu hanya untuk menuduh, mendakwa, menghancurkan. Bahkan firman Allah, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan kehidupan, supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi itu bedanya antara setan dan Tuhan.
Tuhan mau memberikan yang terbaik, setan mau memberikan yang terburuk, bahkan kebinasaan. Supaya apa? Ada temannya bersama-sama dia nantinya di neraka. Tapi jangan mau, karena neraka itu bukan dibuat untuk orang. Neraka itu dibuat untuk setan. Tapi kalau engkau menjadi pengikut setan, kita yang orang-orang menjadi pengikut setan itu akan berada bersama-sama dengan setan di tempat di mana dia ada, neraka itu. Dan itulah sebabnya Alkitab katakan dengan jelas bahwa ada keselamatan, ada kuasa, ada pemerintahan Allah dan yang diurapinya. Kenapa? Ada kemenangan bagi kita yang telah mengakui Yesus. Itu sebabnya Allah tidak pernah mendakwa kita. Bahkan dia memberikan kuasanya, memberikan keselamatannya, dan juga dia mau memerintah atas kita. Makanya akan sering saya katakan, setiap hari itu pagi-pagi dalam memberikan buah sulung saya kepada Tuhan, buah sulung waktu saya kepada Tuhan, saya berkata, jadilah raja, jadilah Tuhan, jadilah pemimpin dalam hidupku. Karena selama 24 jam itu, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi selama perjalanan 24 jam itu. Dan penyerahan kita di pagi-pagi itu sangat-sangat penting untuk memonitor, menguasai, mengendalikan kita. Itu saja kadang-kala kita gagal, saya gagal. Tapi ketika saya gagal, saya datang kepada Tuhan. Yang mau saya katakan adalah, memang kita bukan manusia yang sempurna. Bukan manusia yang super iman. Bukan. Tapi kita selalu mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita bersalah, kita mengaku kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi jangan biarkan setan mendakwa. Kalahkan dia dengan kesaksian bahwa Yesus sudah menyelamatkan. Dengan firman Allah, dengan kesaksian kita di mana kita telah dibebaskan. Dengan darah anak domba yang begitu berkuasa itu. Yang telah membuat kita, membasuh kita, hidup kita, dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan membuat kita putih seperti bulu kain kerbisi. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua dikatakan Allah membenarkan kita. Jadi kalau Allah membenarkan kita, siapa lagi yang bisa menyalahkan kita? Allah di pihak kita. Allah berada bersama dengan kita. Siapa lagi yang mau menyalahkan kita? Itulah sebabnya kita penting menyikapinya dengan hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusannya, di dalam ketaatan yang penuh kepada Allah, supaya imanmu kepada Allah itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena ada orang mulutnya mengaku dia beriman kepada Yesus, tapi perbuatannya perbuatan maling, perbuatannya perbuatan pencurian, perbuatannya perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Cabul lah, pornografi lah, seks bebas lah, judi, mabuk, merokok, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk kejahatan. Bahkan yang lebih mengerikan, inventor of evil. Penemu-penemu bentuk kejahatan yang belum ada, dia bisa temukan. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Makanya kita harus berkata bahwa aku mau hidup benar, berkenan, dan mempermuliakan Engkau. Karena apa? Merespon apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dia telah membenarkan kita. Jangan dong, ada orang kan begini. Ya, orang Kristen itu paling luar biasa. Mereka berbuat dosa, senaknya, ya, ini dan itu. Ya, dosanya diampuni. Memang kita diampuni. Tapi sebagai manusia yang bertanggung jawab, bukan karena kita diampuni, kasih karunia berlimpah-limpah dalam hidup kita, lalu kita bebas melakukan dosa, bukan itu. Itu pemandangan, pemikiran yang salah itu, pendapat yang salah itu. Yang benar adalah ketika kita dibenarkan, kita akan meresponnya dengan hidup benar, hidup kudus dan hidup taat. Jadi jangan pikir ketika kami
Bukan berarti mereka tidak bisa jatuh dalam dosa, bukan. Tetapi bukan lagi hidup dalam dosa. Antara hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa itu sangat berbeda. Hidup dalam dosa berarti memang itu lifestyle-nya, itu gaya hidupnya. Tapi kalau jatuh dalam dosa, mungkin karena sebuah peristiwa atau karena tiba-tiba nggak siap, ya bisa saja dia jatuh. Tapi 7 kali orang benar itu jatuh, Tuhan akan membangunkan dia. Itu hebatnya Tuhan. Dan itu Alkitab, bukan saya yang bilang. Dan itulah sebabnya kita perlu hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya keselamatan kita itu tidak hilang. Ya. Dan yang terakhir adalah Allah di dalam Yesus tidak menghukum kita. Haleluya. Coba saya membaca satu ayat di dalam Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena kalau kita baca ayat 34, kalau Allah Kristus itu membela kita, pengacara kita, lawyer kita membela kita, dia akan selalu menang. Itu sebabnya tidak akan ada penghukuman, karena dia akan selalu menang. Kalaupun setan itu mendakwa di pengadilan Allah nantinya, karena apa? Dia sudah mati bagi kita. Bukan karena hebat kita, bukan karena kita baik, bukan karena luar biasanya hidup kita. Nggak ada. Kemarin saya katakan, tidak ada. Kita bisa sombong oleh karena apapun. Karena hidup ini adalah karena anugerah semata, kasih karunia Allah semata. Jadi, kita harus meresponi sebuah firman ini, atau meresponi firman ini dengan baik dan benar. Jadi, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Dan percayalah, lawyer kita itu tidak akan terkalahkan siapapun. Lawyer kita itu dahsyat, luar biasa. Pengacara kita akan memenangkan kita. Karena apa? Dia sudah mati bagi kita dan bagi pelanggaran kita, bagi dosa-dosa kita dan kejahatan dan kelemahan kita. Masalahnya adalah ada banyak orang yang tidak mau percaya. Masalahnya adalah ada banyak orang yang mulai meragukan firman Allah. Ada banyak orang yang mulai tidak setia kepada Tuhan. Karena mereka menganggap nggak masuk akal. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita nantinya menghadapi pengadilan tahta Kristus, kita tidak akan dihukum karena Yesus sudah mati bagi kita. Dan ini firman Allah mengatakan. Dan kalau firman Allah mengatakan, kita hanya percaya dan hiduplah sesuai dengan firman itu, supaya kita betul-betul menerimanya. Dan bukankah Yesus berkata ketika dia memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim, yang tidak takut Tuhan, yang tidak takut siapapun, tetapi kemudian Tuhan mengatakan bahwa hakim yang lalim itu pada akhirnya menjawab kebutuhan wanita itu dengan membela perkaranya. Dan Tuhan mengatakan kalau hakim yang lalim saja tahu memberikan yang terbaik, apalagi hakim kita bukan hakim yang lalim. Dia hakim yang adil, hakim yang baik, hakim yang luar biasa. Tetapi yang menjadi keraguan dari Tuhan kepada manusia, menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Ketika aku datang kali yang kedua, adakah aku temui iman di muka bumi ini? Mengapa di akhir zaman, dengan segala kemajuannya, dengan segala teknologinya, dengan segala keberadaannya, iman kadangkala dilupakan oleh orang, bahkan oleh orang-orang percaya, bahkan mereka membelakangi Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita, hidup dalam iman yang penuh kepada Allah akan membawa engkau kepada keberhasilan, baik masa kini, masa yang akan datang. Percayalah pada firman Allah, maka engkau akan melihat kehebatan dari firman itu dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus mempercayakan hidup kami, memiliki keyakinan yang penuh kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakit, mengarahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka
bentang keluar dan oleh biluris engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi kalau engkau memiliki persoalan yang besar, datang pada Tuhan. Alkitab mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Mau lega, datang pada Yesus. Arahkan tanganmu, kita berdoa. Segala keberatan hati mereka, persoalan mereka, keadaan mereka, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari engkau lakukan mujizat pertolonganmu kepada hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih buat kasihmu dan pertolonganmu, kebaikanmu, kasih karuniamu kepada mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore. Dan kalau nanti kita tidur, jangan lupa ya malam, jangan lupa untuk berdoa, ya membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah sebagaimana saya lakukan setiap hari. Karena saya sadar bahwa iman itu tidak akan bisa tangguh tanpa firman. Dan ingat, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jadi kalau engkau tinggal dalam Tuhan dan firman Allah ada dalam dirimu, maka mintalah apa yang kau minta atau kau inginkan, maka akan diberikan kepadamu. Mantap, mantap, mantap.